Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, malam yang saya hormati Bapak Priyo Sidik Sasongko selaku dosen mata kuliah metode numerik. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat melakukan presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok 7 lainnya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan materi tentang galat. Anggota kelompok 7 sendiri terdiri dari diri saya sendiri, Dava Kunyadinata, dengan NIM yang tertera. Kemudian saya Silviana Aprianti dengan NIM tertera. Saya Novi Dewi Fitriani dengan NIM tertera. Dan saya Sana Savana dengan NIM yang tertera. Next. Dalam materi galat ini, kita akan membahas dua outline. Di antaranya, yang pertama, analisa galat numerik, dan yang kedua, sumber utama galat numerik. Next. Pertama, itu terdapat pengertian galat. Jadi, galat atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Walaupun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai sebenarnya atau bisa dikatakan galatnya mendekati 0. Untuk rumusnya ada epsilon sama dengan A dikurangi A aksen. Epsilon merupakan galat dan A merupakan nilai sebenarnya dan A aksen merupakan nilai hampiran. Next. Contoh soal dari galat sendiri yaitu kita memiliki nilai sejati 10,5 dan nilai hampirannya itu 10,4. Kemudian tentukan nilai galat dari permasalahan di atas. Untuk penyelesaiannya yaitu ada epsilon sama dengan A dikurangi A aksen. 10,5 dikurangi 10,4 dengan hasil yaitu 0,1. Maka galatnya adalah epsilon sama dengan 0,1. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada galat mutlak, galat relatif hampiran. Definisi dari galat mutlak sendiri yaitu nilai mutlak suatu galat, tanda galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak dapat didefinisikan sebagai nilai mutlak epsilon sama dengan nilai mutlak dari A dikurangi A aksen. Sedangkan galat relatif dapat kita definisikan sebagai perbandingan antara galat mutlak dan nilai eksak. Galat relatif dapat kita rumuskan yaitu eksak R, epsilon R sama dengan epsilon per A. Atau dalam presentasinya kita dapat rumuskan menjadi epsilon R sama dengan epsilon per A dikali 100%. Yang terakhir ada galat relatif hampiran, dapat kita definisikan sebagai pernormalan galat E karena tidak mengetahui nilai sejati A. Galat relatif hampiran dapat kita rumuskan sebagai epsilon RA sama dengan epsilon per A aksen. X. Untuk contoh soalnya, kita memiliki nilai sejati sama dengan 10/3 dan nilai hampiran 3,333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Dalam penyelesaiannya, kita dapat menyelesaikan yaitu yang pertama ada galat sama dengan 10/3 min 3,333 sama dengan 10/3 dikurangi 3,333 per 1000 sama dengan 1/3000 sama dengan 0,000333. Pada galat mutlak dapat kita masukkan yaitu nilai mutlak dari 0,000333 sama dengan 0,000333. Untuk galat relatif sendiri dapat kita masukkan yaitu 1/3000 per 10/3 sama dengan 1/1000 sama dengan
0,001. Untuk galat relatif hampiran sendiri, dapat kita masukkan yaitu 1/3000 per 3,3333 dengan hasil yaitu 1/9999. Untuk selanjutnya ada sumber utama galat numerik yang terdiri dari galat pemotongan, galat pembulatan, dan galat total. Untuk galat pemotongan atau nama lainnya truncation error adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah komputasi yang digunakan pada proses metode numerik. Galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti solusi eksak. Maksudnya, ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga disebut juga galat metode. Galat pemotongan ini sendiri biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh penggantian ekspresi matematika yang rumit dengan rumus yang lebih sederhana. Istilah ini berawal dari kebiasaan mengganti suatu fungsi rumit dengan deret Taylor potong, hanya diambil berhingga suku. Next. Misalkan dalam contoh soal ini, turunan pertama fx1 dihampiri dengan formula f aksen x1 sama dengan f dalam kurung xi plus 1 dikurang fxi per h, di mana h ini sendiri didefinisikan sebagai lebar absis xi plus 1. Contohnya, contoh soalnya yaitu hampiran fungsi cos x dengan deret Taylor di sekitar x sama dengan 0. Penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan cara ini. Fx sama dengan cos x, f aksen 1x sama dengan min sin x, f aksen 2x sama dengan min cos x, f aksen 3x sama dengan sin x, f aksen 4x sama dengan cos x, dan begitu seterusnya. Lalu untuk rumusnya sendiri sama dengan fx sama dengan fx0 plus x min x0 per 1 faktorial dikali f aksen 1 x0 plus x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali f aksen 2 x0 plus dan begitu seterusnya sampai x min x0 pangkat m per m faktorial f aksen m x0. Next. Jika dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, maka menghasilkan fx sama dengan f0, karena x0 di soal sama dengan 0, maka f0 plus x min 0 per 1 faktorial, karena f aksen 1 tadi, f aksen 1 x0 tadi didefinisikan sebagai min sin x, plus x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali f aksen 2 x0 tadi didefinisikan sebagai min cos x, jadi x-nya itu diganti sama dengan 0 plus x min x0 pangkat 3 per 3 faktorial untuk f aksen 3 x sama dengan sin x, maka ditulis sin 0 ditambah f4 ditambah x min x0 pangkat 4 per 4 faktorial dikali f aksen 4 yang tadi didefinisikan sebagai cos x, maka kita tulis cos 0. Maka dihasilkan
maka dihasilkan nilai hampiran sama dengan 1 min X pangkat 2 per 2 aksen 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Kenapa 1 faktorial dan 3 faktorial dihilangkan? Karena sin 0 itu, ya seperti yang kita tahu, sin 0 itu menghasilkan nilai 0. Maka apapun dikali 0, maka bernilai 0. Seperti itu. Maka kita hilangkan dan menghasilkan cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Lalu untuk mencari galat pemotongannya, saya menggunakan Excel untuk X0 kita masukkan 0, nilai X sama dengan 1. Untuk mencari nilai toleransi kita masukkan 0,0001. Untuk nilai sejati cos X kita masukkan dengan rumus cos, karena X-nya 1 jadi cos 1 bernilai 0,540302. Seperti itu. Lalu kita mulai dari orde. Orde dimulai dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Untuk nilai deret sendiri, kita menggunakan rumus nilai X yang diabsolutkan, lalu pangkat dari orde, kemudian dibagi faktorial dengan orde itu sendiri. Lalu untuk positif negatif, kita menggunakan rumus if mod orde dibagi 4 sama dengan 2. Deret ini sendiri bisa bernilai positif atau negatif. Untuk hampiran, lalu menghasilkan nilai yang seperti yang ada pada layar. Lalu untuk hampiran sendiri, saya menggunakan rumus menjumlahkan sel awal hingga sel akhir, sehingga menghasilkan hasil yang seperti yang ada pada slide ini. Lalu untuk error, saya menggunakan rumus hampiran dikurang nilai sejati. Nilai sejati ini diabsolutkan agar tidak bergeser. Lalu untuk yang terakhir, untuk mencari yang terakhir, saya menggunakan rumus absolut dalam kurung nilai error lebih kecil daripada nilai toleransi. Jika terpenuhi, maka akan keluar true, dan jika belum terpenuhi, maka akan keluar nilai false. Dan di sini yang keluar nilai true hanya angka orde 8 dan 10. Next. Maka hampiran fungsi cos X dengan deret Taylor kita X sama dengan 0 adalah cos X dengan nilai hampiran 1 min X pangkat 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial. Maka untuk X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial, kita masukkan ke dalam galat pemotongan. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya yaitu galat pembulatan, di mana perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Nah, masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin. Nah, untuk mesin ini adalah komputer, karena semua bilangan real tidak dapat dideskripsikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Sebagai contoh, 1/6 sama dengan 0,16666 tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 panjangnya tidak terbatas. Komputer hanya mampu mempresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner saja, sehingga bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit yang dapat direpresentasikan oleh komputer dibulatkan ke bilangan terdekat. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat merepresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka, berarti representasi bilangan 1/6 sama dengan 0,166. Di dalam komputer, 6 digit tersebut adalah 0,16667. Galat pembulatannya adalah 1
per 6 dikurangi 0,16667 sama dengan min 0,00000033. Kemudian, contoh dalam sistem biner, misalnya 1/10 sama dengan 0,001111111111111111111111 direpresentasikan di dalam komputer dalam jumlah bit yang terbatas. Kemudian, untuk pembulatan yang pertama adalah pemenggalan atau chopping. Misalkan A sama dengan kurang lebih 0,D1, D2, D3, dn per 1 dikali 10 pangkat P, dn per 1 digit, merupakan bilangan titik tambang dalam basis 10, sedangkan digit mantis komputer adalah n. Maka bilangan A dipotong sampai n digit, yaitu FL chop A sama dengan kurang lebih 0,D1, D2, D3, dan seterusnya dn dikali 10 pangkat P. Seperti contoh, yaitu bilangan pi sama dengan 0,314159265358 dikali 10 pangkat 1 dalam komputer dengan 7 digit mantis menjadi FL chop pi sama dengan 0,3141592 dikali 10 pangkat 1 dengan galet 0,00000065. Kemudian yaitu pembulatan ke digit terdekat atau in rounding, di mana yang sudah seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu misalkan A sama dengan kurang lebih 0,D1, D2, D3 sama kemudian dn per 1 dikali 10 pangkat P, n per 1 digit merupakan bilangan titik tambang dalam basis 10, kemudian sedangkan digit mantis komputer adalah n, maka bilangan A dipotong sampai n digit, yaitu FL round A sama dengan kurang lebih 0,D1, D2, D3, dn kali 10 pangkat P. Untuk dn-nya yaitu yang pertama adalah dn jika dn plus 1 kurang dari 5, kemudian yang kedua dn plus 1 jika dn plus 1 lebih dari 5, kemudian yang ketiga yaitu dn jika dn plus 1 sama dengan 5 dan n genap, dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah dn plus 1 jika dn plus 1 sama dengan 5 dan n ganjil. Nah, untuk contohnya, apabila bilangan A 0,5682785715287 kali 10 pangkat 4, yaitu berada dalam komputer, maka akan direpresentasikan kepada ke 7 digit, 8 digit, 6 digit, dan 9 digit. Karena 7 digit, maka akan diambil beberapa 7 digit, 8 digit, 6 digit, dan 9 digit. Seperti itu. Untuk yang terakhir ada galat total, yaitu galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Untuk contoh soalnya, itu menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Untuk cos 0,2, 1 minus 0,22 per 2 ditambah 0,24 per 24, 0,9800667. Dengan penjelasannya adalah galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4. Sedangkan untuk galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.